Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang luar biasa, kesibukan umat manusia hari ini telah merambah pada berbagai macam sisi kehidupan kita. Terkadang kesibukan-kesibukan itu melalaikan kita, melupakan kita akan hakikat penciptaan kita sebagai manusia, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang sangat panjang, ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas, semua amal-amal kita di dunia ini. Jika kebaikan yang kita bawa, maka seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keburukan yang kita bawa, maka akan mendatangkan azab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua. Haqqun 'alal 'aqil. Maka bagi kita yang menyadari bahwa sebagai manusia telah dipilih oleh Allah Rabbul Alamin dengan bekal akalnya, disertakan ilmu yang cukup untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya kesibukan-kesibukan kita tidak melalaikan kita untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban seorang yang berakal, kewajiban seseorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kewajiban-kewajiban itu, yang pertama adalah tazawwudin lima'ad. Yang pertama adalah kita sudah seharusnya mengumpulkan bekal, berbenah diri, memperbaiki diri, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha mengikuti jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan perbekalan menuju hari yang panjang, hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal kita di akhirat nanti. Maka kewajiban kita yang pertama adalah hendaknya kita berusaha untuk mengumpulkan bekal itu. Dengan cara apa kita mengumpulkan bekal? Tentu dengan amal saleh. Keimanan kita, ketakwaan kita, itu adalah bekal yang paling utama, dan buah dari keimanan, buah dari ketakwaan adalah amal-amal saleh kita. Dengan amal saleh itulah kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Dengan amal saleh itulah kemudian kita berharap pada saatnya nanti ajal datang menjemput kita, kita dalam keadaan saleh, wafat dalam keadaan saleh, dan insya Allah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang saleh. Saudaraku sekalian, saat kita takbir menghadap Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakui kebesaran Allah, kita mengakui kemuliaan Allah, kita mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukuk kita, sujud kita, seluruh ketaatan kita, itu adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya-upaya kita, dari usaha-usaha kita, ikhtiar kita untuk mengumpulkan bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita setelah di dunia, agar kehidupan kita di akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sesungguhnya kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat berbanding lurus antara dunia dengan akhirat. Jika hari ini kita berbekal dengan amal saleh, jika hari ini kita berbekal dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan akhirat insya Allah akan kita dapatkan. Sebaliknya, jika hari ini kita lupa, lalai karena kesibukan-kesibukan yang lain dibandingkan dengan kesibukan mempersiapkan diri dengan amal soleh dan kebaikan, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi dan celaka.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah wa mu'natin lima'ash. Meskipun kita hari ini sadar dunia ini sementara, dunia ini sebentar saja, sesaat saja, nanti kita akan ketemu dengan akhir kehidupan, yaitu kematian, maka kita tetap harus mengisi kehidupan yang sementara ini dengan hal-hal yang terbaik. Maka kita berusaha, kita berikhtiar, kita mencari keutamaan-keutamaan di dunia ini, agar perjalanan kehidupan kita tegak, lurus di jalan Allah, agar pengabdian-pengabdian kita tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak semestinya. Kita berdiri tegak di hadapan Allah, kita ruku dan sujud dengan ruku dan sujud yang kuat, yang lama, yang terbaik, maka itu seluruhnya adalah karena ada faktor yang menyempurnakan dari kebaikan-kebaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha menjemput rizki Allah, bagian kita akan kita dapatkan, maka kita syukuri dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha berolahraga agar tubuh kita sehat, maka kesehatan itu menjadi modal bagi kita untuk tunduk dan taat kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Semua yang kita lakukan, semua usaha kita, semua ikhtiar kita, seluruhnya kita arahkan untuk memperkuat, memperkokoh, memperbaiki ketaatan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di sini adalah wa talabi ladzatin bihalalin. Ikhtiar kita menjemput rizki, ikhtiar kita memperbaiki diri, ikhtiar kita menjadi orang yang terbaik dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, semua itu harus kita lakukan di jalan yang benar, di jalan yang halal. Karena kita sadar betul bahwa sesungguhnya sesuatu yang halal yang hari ini kita upayakan nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka nanti akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mencari kenikmatan, mencari kelezatan dunia itu seluruhnya dengan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan taufik dan hidayah-Nya, menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbekal diri untuk menghadapi kehidupan yang panjang di akhirat nanti, mengisi kehidupan dengan hal-hal yang terbaik, dan semoga semua kenikmatan yang kita kejar, yang kita raih, yang Allah berikan, limpahkan kepada kita, seluruhnya berisi keridhaan Allah dengan cara-cara yang terbaik, dengan cara-cara yang halal. Maka saatnya kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Raditu billahi rabba, kita ridho kepada Allah. Wabil islami dina, kita ridho dengan Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita ridho, dibimbing, diarahkan oleh manusia pilihan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.